Tampaknya memang Amerika ini seperti ketakutan begitu dengan Indonesia. Apa yang membuat Amerika itu takut dengan Indonesia, Pak Wija? Amerika itu dalam posisi yang sangat ketakutan, guys. Saat ini mereka sangat ketakutan karena mereka melihat Indonesia bisa mengembangkan teknologi finansial yang begitu canggihnya, bahkan lebih canggih dibanding teknologi Mastercard Visa mereka. Kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Meski kris diprotes Amerika Serikat, Bank Indonesia terus memperluas jangkauan layanan pembayaran ini ke lintas negara. Pernah nggak kita berpikir, kenapa Indonesia dan juga Asia Tenggara tidak pernah diusik oleh Amerika Serikat? Sedangkan Timur Tengah, Eropa, bahkan Amerika Latin selalu saja diperangi, diganggu, bahkan teman-teman diinvasi oleh Amerika. Dulu saya pernah berpikir karena ya negara-negara Asia Tenggara itu pada kompak, pada kuat militernya. Tapi setelah diteliti, ya militer kita masih jauh kalau kelasnya, kalau misalnya disebut bisa menandingi negara-negara adidaya. Kalau misalnya kita melihat Indonesia, ekonominya ya kita masih negara berkembang. Jadi kenapa Amerika tidak pernah mengusik Asia Tenggara? Sedangkan itu teman-teman kita lihat di Timur Tengah, terbaru sekarang Iran sedang memanas. Dulu Irak, Afghanistan juga jadi korban. Bahkan Mesir juga terjadi kudeta, teman-teman. Di berbagai belahan Timur Tengah selalu ada Amerika, tank-tank jet tempur Amerika, tapi berbeda dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kita relatif stabil, damai, aman, teman-teman. Dan hal ini tentu menunjukkan sebuah perbedaan yang mencolok, di mana AS rupanya tidak berani menyerang Indonesia, Malaysia, ataupun negara-negara Asia Tenggara lain karena alasan ini. Yang ini sangat mind-blowing sekali, teman-teman. Bukan karena kekuatan militer ataupun hal-hal lain, tapi ternyata Indonesia, Asia Tenggara memang terlalu indah untuk dirusak, terlalu mahal untuk dihancurkan. Indonesia contohnya teman-teman menyimpan jutaan sumber daya alam. Banyak sekali sumber daya alam yang belum tereksplorisasi. Begitu juga dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Dan kalau misalnya Amerika memutuskan untuk melakukan invasi ke Indonesia atau ke Malaysia atau ke negara-negara Asia Tenggara yang lain, dalam hitung-hitungan budget atau cost perang mereka akan menaik sampai 50%. Wah, karena yang menaklukkan medan di Indonesia sendiri itu sangat-sangat sulit. Medan hutan rimba, pegunungan, teman-teman, itu tentu akan menyulitkan mobilisasi tentara dan juga alutsista jet-jet tempur, tank-tank tempur Amerika. Dan ini juga dipikirkan berulang-ulang kali daripada yang mengganggu Asia Tenggara, yang mending jalin kerjasama. Dan hal ini teman-teman kemarin itu Amerika pernah show of power, ya, markirin kapal induknya di perairan Aceh dan juga Laut Cina Selatan. Ya alhasil langsung diusir lah sama pasukan gabungan dari sejumlah negara, terutama China. Digeser lah tuh, ya nggak berani lama-lama mereka parkir, walaupun ya beberapa hari jadi pemberitaan karena yang mereka parkir sembarangan di perairan Indonesia. Nah ini tentu menunjukkan bahwa ya mereka memang tetap ingin memegang kendali, tapi nggak sampai berani untuk mengusik, melakukan invasi seperti yang mereka lakukan ke Venezuela, ke Greenland, dan juga Iran atau Afghanistan. Nah, teman-teman, kita hari ini bakal melihat beberapa faktor yang membuat Indonesia, Asia Tenggara ini nggak berani disentuh oleh Amerika. Lebih dari kekuatan militernya, lebih dari kekuatan ekonominya. Nah, apa sih alasannya? Mending kita langsung aja simak informasi selengkapnya, teman-teman. Tampaknya memang Amerika ini seperti ketakutan begitu dengan Indonesia. Apa yang membuat Amerika itu takut dengan Indonesia, Pak Wija? Amerika itu dalam posisi yang sangat ketakutan, guys. Saat ini mereka sangat ketakutan karena mereka melihat Indonesia bisa mengembangkan teknologi finansial yang begitu canggihnya, bahkan lebih canggih dibanding teknologi Mastercard Visa mereka.
kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Meski kris diprotes Amerika Serikat, Bank Indonesia terus memperluas jangkauan layanan pembayaran ini ke lintas negara. Transaksi belanja di Jepang sudah bisa menggunakan sistem Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Jepang, negara maju dengan teknologi kelas dunia, akan memakai teknologi buatan Indonesia. Dan ini bikin Amerika Serikat makin panas dingin. Teknologi finansial anak bangsa ini ingin dilarang oleh Amerika, tapi faktanya ia terus menyebar luas ke berbagai negara. Dan Donald Trump pun gigit jari. Kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Mulai 17 Agustus 2025, Jepang resmi menerapkan KRIS sebagai sistem pembayaran lintas negara. Langkah ini bukan sekedar kemudahan transaksi, ini adalah gebrakan besar dalam peta kekuatan ekonomi digital global, dan Amerika takut jika mereka akan kehilangan kendali. Dengan Jepang ikut mengadopsi KRIS, peta permainan global mulai berubah, dan untuk pertama kalinya, Amerika tak lagi nyaman di posisi atas. Inilah kekuatan KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Di balik keberhasilan KRIS ada kegelisahan yang melanda negara adidaya, Amerika Serikat. KRIS dianggap sebagai ancaman bukan karena teknologi canggih yang dimilikinya, tapi karena ia menciptakan sistem yang mandiri, tidak lagi bergantung pada dominasi raksasa seperti Visa dan Mastercard. Dalam video ini, kita akan membongkar bagaimana KRIS berkembang, membuat Amerika Serikat gerah, dan mengapa ini bisa jadi titik balik dalam sejarah sistem pembayaran dunia. Dan semua itu berawal dari Indonesia. Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel Makna Masa dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. One company from one country and one company from another transact, they happen in the US dollar. Okay. Money is power. Money is power. KRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia pada pertengahan 2019 sebagai sistem pembayaran berbasis QR Code yang terintegrasi secara nasional. Tujuannya sederhana tapi revolusioner. Satu QR Code untuk semua platform pembayaran digital. Pada awalnya, KRIS tampak seperti inovasi biasa, tapi tak disangka, hanya dalam waktu 5 tahun, KRIS tumbuh luar biasa. Volume transaksi melonjak lebih dari 50 kali lipat, sementara nilai transaksi naik lebih dari 80 kali lipat antara 2020 hingga 2024. Namun, yang lebih mencengangkan adalah bagaimana KRIS mampu menjangkau lebih dari 38 juta UMKM, mengangkat mereka dari sistem tunai ke dunia digital. Bukan hanya mengubah cara bertransaksi, tapi juga memberdayakan ekonomi rakyat. Kebangkitan KRIS ini ternyata tak berjalan tanpa rintangan. Amerika Serikat melalui kantor perwakilan dagangnya memasukkan KRIS dan GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional ke dalam daftar hambatan perdagangan. Mereka menuduh Indonesia menutup ruang bagi perusahaan asing, khususnya dari Amerika Serikat, untuk ikut dalam penyusunan kebijakan sistem pembayaran nasional. Well, buat Amerika Serikat, KRIS dianggap ikut mendorong strategi dedolarisasi, proses mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dalam transaksi antar negara. Sebelum ada KRIS, kalau Indonesia mau transaksi dengan Thailand misalnya, rupiah harus dikonversi dulu ke dolar, baru dikonversi lagi ke baht. Prosesnya panjang dan tiap tahap ada biaya. Ini jadi keuntungan buat penyedia layanan keuangan global seperti Visa, Mastercard, atau bank-bank Amerika Serikat. Tapi sekarang berkat kerjasama antar bank sentral di Asia dan sistem pembayaran seperti KRIS, transaksi bisa langsung pakai mata uang masing-masing negara. Artinya, Amerika Serikat kehilangan satu sumber pendapatan yang selama ini stabil, jasa konversi dan biaya transaksi internasional. Every country built a KRIS of its own, Visa and Mastercard would lose their relevance. And that's a nightmare scenario for them. KRIS Go International
kian luas, kian berbahaya bagi Amerika. Alih-alih mundur, Indonesia malah mengakselerasi penggunaan kris ke ranah internasional. Saat ini, kris telah bisa digunakan di 9 negara, termasuk Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei, Jepang, dan Korea Selatan. Yang paling membanggakan, kris akan resmi digunakan di Jepang mulai 17 Agustus 2025, tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Lebih jauh lagi, Indonesia tengah menyusun finalisasi kerjasama dengan Tiongkok melalui kemitraan antara 4 perusahaan domestik dengan UnionPay Internasional. Jika lancar, penerapan di Cina pun akan dilakukan mulai 17 Agustus 2025. Tak berhenti di sana, Bank Indonesia juga menjajaki kemungkinan kolaborasi kris di Arab Saudi. Bayangkan betapa praktisnya bila jemaah haji bisa bayar makanan dan oleh-oleh hanya dengan scan kris tanpa repot tukar rial. Loh, Amerika tiba-tiba kenapa anti kris? Mereka tidak mau Indonesia masih pakai kris atau QRIS atau gimana namanya ya, QR code untuk membayar. Itu kenapa? Karena kris itu produk Indonesia yang mereka tidak bisa kontrol. Walaupun aku sebagai warga negara Jerman, kris itu sesuatu yang sangat bagus. Di Jerman coba ada sesuatu kayak gitu. Di Jerman masih di tahun 2025 ini lumayan ribet kalau mau bayar sesuatu tidak pakai cash. Kalau di sini ya gampang, mau dimanapun, mau aku di warung Madura beli rokok pun kan bisa pakai kris. Nah jadinya itu Amerika sangat-sangat tidak suka Indonesia punya sistem pembayaran seperti kris. Bukan sekedar alat bayar, tapi simbol perlawanan. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara kalian. Kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Mungkin hal ini akan bikin kalian bertanya-tanya dan penasaran. Mengapa Timur Tengah terus-menerus diganggu dan dijadikan ladang perang oleh Amerika Serikat, sementara Asia Tenggara, kawasan dengan sumber daya yang gak kalah melimpahnya, seolah-olah dibiarkan hidup tenang tanpa ada satupun tank Amerika yang parkir di ibu kota kita? Jika kita lihat Timur Tengah, sebuah kawasan yang dari dulu gak pernah berhenti mengepulkan asap perang, rezim yang digulingkan, sampai intervensi militer Amerika Serikat yang datang silih berganti. Seolah-olah kawasan itu memang ditakdirkan untuk berantakan. Sedangkan di Asia Tenggara, Amerika Serikat seolah-olah memberikan kita surat izin aman untuk tetap stabil. Tanpa ada jet tempur terbang di atas ibu kota kita, atau tentara mereka yang menyerbu setiap hari. Jadi apakah Amerika takut kepada kita? Atau karena ada alasan lain yang belum kita tahu? Nah, semuanya sudah kami rangkum. Inilah beberapa alasan paling logis. Kenapa Amerika tidak mau mengganggu atau mengobrak-abrik Asia Tenggara seperti yang mereka lakukan di Timur Tengah? Kalau kita ngobrol santai sambil ngopi, fenomena ini sebenarnya sangat janggal. Karena menurut data dari CFR atau Council on Foreign Relations, Amerika punya sejarah panjang melakukan intervensi di negara-negara berkembang demi kepentingan mereka. Di Timur Tengah, dalihnya selalu sama, yaitu tentang demokrasi, hak asasi manusia, atau memburu teroris, yang ujung-ujungnya berakhir dengan kekacauan total seperti di Irak atau Libya. Dan jika ada satu negara yang mencoba melawan petrodolar seperti Irak atau Libya, Amerika akan masuk untuk memastikan stabilitas pasokan minyak sesuai keinginan mereka. Namun, coba lihat Asia Tenggara, kita justru dirangkul, diberikan investasi, dan diajak kerjasama militer, seolah-olah kita adalah sahabat sejati. Banyak orang mengira ini karena kita tidak punya minyak sebanyak Arab. Tapi itu keliru besar. Karena Laut Cina Selatan dan perut bumi Indonesia adalah gudang harta karun yang luar biasa. Jadi, kenapa Amerika tidak menggunakan taktik obrak-abrik yang sama di sini? Namun, ada sisi lain yang tidak banyak diketahui publik, yaitu Asia Tenggara sebenarnya adalah benteng yang sengaja dijaga agar tidak retak. Bukan karena mereka peduli pada kita, tapi karena mereka sangat takut pada sesuatu di utara kita. Fenomena ini muncul di pembicaraan dunia, karena para analis mulai melihat pola yang berbeda dalam cara Amerika memandang sebuah wilayah. Menurut sumber dari diplomat, Asia Tenggara bukan lagi sekadar wilayah pinggiran, melainkan pusat saraf ekonomi dunia yang kalau disentuh sedikit saja,
ekonomi Amerika sendiri bisa langsung demam tinggi. Bayangkan, jika satu peluru saja meledak di Selat Malaka karena intervensi gegabah dari Amerika, maka seluruh rantai pasokan dunia, mulai dari chip komputer di Taiwan sampai sepatu lari di rak toko New York, akan langsung berhenti total. Stabilitas kita adalah nafas bagi bisnis mereka. Sementara kekacauan di Timur Tengah justru seringkali menguntungkan harga saham perusahaan senjata dan minyak mereka di Wall Street. Peristiwa inilah yang kemudian mengubah dinamika keseluruhan. Karena kita akan menyadari bahwa ketenangan kita hanyalah bagian dari permainan catur yang jauh lebih besar. Pada awalnya semuanya tampak biasa saja, sampai akhirnya terungkap fakta bahwa Amerika Serikat sebenarnya pernah mencoba mengobrak-abrik Asia Tenggara lewat Perang Vietnam, dan hasilnya adalah trauma nasional yang masih menghantui mereka hingga detik ini. Menurut catatan sejarah dari National Archives, Perang Vietnam adalah lubang hitam bagi militer Amerika. Mereka kehilangan puluhan ribu tentara dan triliunan dolar hanya untuk dipukul mundur oleh gerilya hutan yang tak terlihat. Pengalaman pahit ini mengubah total doktrin militer Amerika di kawasan ini. Mereka sadar bahwa menginvasi Asia Tenggara lewat kekuatan fisik adalah tindakan bunuh diri yang tidak akan pernah menang. Peristiwa ini kemudian menjadi pemicu eskalasi yang bertahap, di mana Amerika beralih dari peluru ke soft power, dari tank ke investasi ekonomi. Karena mereka tahu menjinakkan orang Asia Tenggara lewat perut lebih efektif daripada lewat senjata. Secara geografis dan sosial, Asia Tenggara adalah labirin yang jauh lebih rumit daripada gurun di Timur Tengah yang terbuka. Di Timur Tengah, Amerika bisa memanfaatkan perpecahan sekte yang sudah ada selama ribuan tahun untuk taktik pecah belah. Tapi di sini, kita punya ASEAN yang meski sering dibilang lambat, tapi punya satu prinsip sakti, yaitu neutrality atau netralitas. Menurut sumber dari Isyas Yusof Ishak Institute, negara-negara ASEAN sangat lihai bermain di dua kaki. Kita mengambil uang dari China, tapi tetap berlatih perang dengan Amerika. Posisi mendayung di antara dua karang ini membuat Amerika tidak punya celah masuk untuk melakukan intervensi radikal. Karena mereka tahu jika mereka mencoba menggoyang satu negara, negara tersebut akan langsung lari ke pelukan Cina. Inilah konflik tersembunyi yang membuat Amerika harus bersikap manis. Meski di dalam hati mereka mungkin ingin sekali mendikte setiap kebijakan kita. Nah, di tengah persepsi bahwa situasi sudah stabil lewat hubungan dagang yang damai, terjadi peristiwa yang mengubah dinamika secara drastis, yaitu bangkitnya China sebagai kekuatan super yang menantang dominasi Amerika secara langsung. Inilah twist terbesarnya. Asia Tenggara bukan tidak dirusak karena kita spesial, tapi karena kita adalah buffer zone atau zona penyangga yang menjadi benteng terakhir untuk menahan pengaruh Cina. Menurut analisis dari Rand Corporation, jika Amerika sampai mengobrak-abrik Asia Tenggara seperti mereka menghancurkan Suriah, maka kawasan ini akan menjadi wilayah tanpa. Ya teman-teman, sudah kita dengar beberapa detail alasan kenapa ya Amerika tidak melakukan invasi atau yang mengusik negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya ya karena kita ini terlalu indah untuk dirusak. Lebih baik menjaga hubungan baik dengan kawasan Asia Tenggara. Ketambah ya, kalau misalnya ini Amerika melakukan invasi atau ya mau nakal macam-macam dengan Asia Tenggara, kita bisa sangat mudah memilih China opsi lain sebagai rekan bisnis atau ya Rusia sebagai rekan militer. Ini tentu akan menyulitkan Amerika ke depannya, dan apalagi kalau misalnya Asia Tenggara hancur teman-teman akibat perang, barusan rantai pasok global juga akan rusak total. Dan ini tentu akan mengguncang perekonomian daripada ya hanya ya minyak, oke lah, Timur Tengah minyak banyak. Tapi berbagai produk-produk kelas dunia ada di Asia Tenggara. Dan ini tentu tidak boleh dirusak ya. Ekonomi global sangat bergantung dengan Asia Tenggara teman-teman. Kalau Asia Tenggara jatuh, China, Amerika, Eropa juga akan jatuh. Karena pasar teman-teman, pasar terbesar umat manusia itu ada di Asia Tenggara. Bukan di Amerika, bukan Australia, bukan Eropa, Asia Tenggara. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Sudah puas nggak dengan alasan atau ya bukti-bukti kenapa Asia Tenggara enggak disentuh oleh AS, atau punya pendapat yang lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.